Bupati Balangan, Saprah Amal adalah momentum untuk mewakafkan sebagian daripada rezeki. Karya bakti TNI, percepat pembangunan di pedesaan. "26 calon Nanang dan Galuh Balangan lalui tahap unjuk bakat. UIN Antasari Banjarmasin gelar hitanan gratis di Puskesmas Uren. Bupati Balangan dukung pembangunan pesantren di Banua Sanggam. Kepala BPS Kalsel harapkan sinergi yang kuat untuk berikan kontribusi pada pembangunan di Kabupaten Balangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Rizky Amelia Putri. Berikut batarbangan selengkapnya. Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juwai, peringati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pekan amal Saprah Amal untuk pembiayaan tempat wudhu dan toilet di Masjid Riyadus Shalihin. Dihadiri oleh Bupati Balangan Abdul Hadi beserta jajaran, Selasa 12 Oktober 2021. Desa Mungkur Uyam, Kecamatan Juwai, peringati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus pekan amal atau Saprah Amal untuk pembiayaan tempat wudhu dan toilet di Masjid Riyadus Shalihin. Dihadiri Bupati Balangan Abdul Hadi beserta jajaran, Selasa 12 Oktober 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi mengatakan bahwa kegiatan penggalangan dana untuk pembangunan masjid adalah untuk mewakafkan sebagian daripada rezeki yang nantinya akan dipetik di akhirat nanti. Selain itu, Abdul Hadi juga menyampaikan bahwa dirinya sangat mengapresiasi masyarakat Kabupaten Balangan dalam vaksinasi, dan dengan divaksinasi menjadikan daya tahan warga Balangan menjadi kuat dan sehat. Di samping itu, Ketua Masjid Riyadus Shalihin Ahmad Rizani mengatakan kegiatan ini dilaksanakan oleh remaja Masjid Desa Mungkur Uyam. Dan alhamdulillah dalam pelaksanaan ini semuanya berjalan lancar dan juga Bapak Bupati bisa hadir bersama rombongan dan menembak lelang, dan kita harapkan apa yang diberikan oleh masyarakat dalam penembak lelang dan juga dalam penggalangan dana ini dapat mendukung pembangunan Masjid Riyadus Shalihin dan kemudian dapat bermanfaat bagi masyarakat di Desa Mungkur Uyam dan sekitarnya dan juga seluruh masyarakat di Balangan. Ahmad Rizani mengatakan apa yang sudah didapatkan dari masyarakat dalam menembak lelang dan penggalangan dana digunakan untuk mendukung pembangunan masjid. Ahmad Rizani berharap masjid ini nantinya berfungsi maksimal untuk kepentingan umat dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Mungkur Uyam dan sekitarnya. Lanjutnya, Ahmad Rizani menuturkan hasil penggalangan dana akan digunakan untuk membuat pagar dan pembayaran tempat wudhu dan toilet Masjid Riyadus Shalihin. Bahwa hasil ini akan kita gunakan untuk pembangunan pagar masjid dan juga sebagian karena masjid masih ada hutang dari pembangunan toilet dan tempat wudhu kita untuk pelunasan sebagian. Terakhir, Ahmad Rizani mengatakan dirinya sangat bersyukur karena pelaksanaan maulid dan saprah ini berjalan lancar hingga selesai. Adapun hasil pengumpulan dana yang ditargetkan 50 juta rupiah sampai saat ini sudah terkumpul lebih dari 40 juta rupiah. M. Andre Maulana dan juru kamera Al-Qori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Tidak euforia yang berlebihan. Kita semuanya harus percepat proses vaksinasi ini dan tetap taat terhadap protokol kesehatan. Terutama memakai masker. Bupati Balangan Abdul Hadi bersama Dandim 1001 Amuntai Balangan, Letkol Infanteri Aldin Hadi, dan Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin memantau karya bakti TNI yang bersinergi dengan Pemkab Balangan.
di Balai Benih Ikan Lokal Desa Gunung Manau, Kecamatan Batu Mandi, Rabu 13 Oktober 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi bersama Dandim 1001 Amuntai Balangan Letkol Infantri Aldin Hadi dan Kapolres Balangan AKBP Zainal Arifin memantau karya bakti TNI yang bersinergi dengan Pemkab Balangan di Balai Benih Ikan Lokal Desa Gunung Manau, Kecamatan Batu Mandi, Rabu 13 Oktober 2021. Kegiatan karya bakti dari Kodim 1001 Amuntai Balangan, dan alhamdulillah pengerjaannya sedang lancar. Insya Allah kata Pak Dandim tadi sesuai dengan target waktu, mungkin lebih awal lagi karena setiap malam diadakan lembur gitu. Abdul Hadi mengatakan ini bukti sinergi bersama Forkopimda untuk membangun desa perlu bersinergi dengan Dandim dan Kapolres. Abdul Hadi berharap dengan kerjasama ini dapat mempercepat pembangunan di pedesaan. Lebih lanjut, Dandim 1001 Amuntai Balangan, Letkol Infantri Aldin Hadi menjelaskan, karya bakti ini adalah kerjasama pemerintah daerah Kabupaten Balangan bersama Kodim 1001 Amuntai Balangan. Harapan kita ini satu bukti sinergi kita dengan Forkopimda kita, bahwa untuk membangun desa kita perlu bersinergi dengan Pak Dandim, bersinergi dengan Pak Kapolres gitu. Dan mudah-mudahan terjadi percepatan pembangunan di pedesaan. Letkol Infantri Aldin Hadi mengatakan untuk pengerjaan panjang jalan ada 3,5 km dan yang dikerjakan tahap pertama 1,4 km, target penyelesaiannya sesuai rencana bulan Desember. Tapi akan diupayakan lebih cepat karena mempertimbangkan kondisi cuaca. Nadia dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Usai mengikuti tes wawancara pada Kamis 7 Oktober, peserta calon Nananggaluh Kabupaten Balangan kembali ikuti tes kemampuan bakat di Aula Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kamis 14 Oktober 2021. Usai mengikuti tes wawancara pada Kamis 7 Oktober, peserta calon Nananggaluh Kabupaten Balangan kembali ikuti tes kemampuan bakat di Aula Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kamis 14 Oktober 2021. Seleksi tes bakat yang diikuti 26 orang ini terdiri dari 13 calon nanang dan 13 calon galuh. Dengan berbagai kemampuan bakat yang ditunjukkan mulai dari menyanyi, menari, membaca puisi, teater, dan bakat lainnya. Pemilihan Nanang dan Galuh Balangan ini digelar setiap tahunnya guna menumbuh kembangkan kreativitas serta kemampuan para generasi muda Kabupaten Balangan. Salah satu juri pada tes bakat, Puji Rahayu, mengatakan ajang ini digelar untuk mendukung kepariwisataan di Kabupaten Balangan. Sehingga para peserta dituntut untuk memiliki wawasan yang luas terutama bidang kebudayaan dan pariwisata. Saya selaku juri, mewakili juri yang lain juga sangat kesulitan sekali dalam memilih dan menentukan siapa saja yang terpilih pada hari ini. Karena hari ini akan terpilih separuh dari 26 orang menjadi separuhnya, yaitu 7 pasang atau 6 pasang pada hari ini akan ditentukan nanti setelah perhitungan. Terima kasih. Puji Rahayu menambahkan setelah dilakukan akumulasi nilai dari tes wawancara dan tes bakat, selanjutnya calon Nanang dan Galuh yang terpilih akan siap melaju ke Grand Final yang akan dilangsungkan pada Selasa 26 Oktober. Sehingga diharapkan setelah dinyatakan terpilih di tahap Grand Final, Nanang dan Galuh bisa semakin giat dan berkembang demi mengharumkan nama Kabupaten Balangan ke kancah provinsi, nasional, dan bahkan internasional.
Sementara itu, salah satu peserta yang mengikuti tes pada bakat public speaking, Sarah Mayudin mengatakan sebelum memasuki pemilihan ini tentu banyak hal yang harus dipelajari, baik itu tentang budaya, pariwisata, dan pengembangan bakat itu sendiri. Sarah Mayudin berharap ketika dirinya terpilih nantinya bisa memberikan dedikasi dan berkontribusi untuk melestarikan budaya, mengembangkan serta memajukan pariwisata di Balangan. Sebagai putri Balangan asli, Ulun berharap dengan mengikuti Nananggaluh ini, suatu saat Ulun dapat memberikan dedikasi dan berkontribusi untuk entah untuk melestarikan budaya di sini atau mengembangkan dan memajukan pariwisata yang ada di sini. Karena menurut Ulun sebagai generasi muda seharusnya sudah sewajarnya kita mengambil bagian untuk berperan membantu pemerintahan kita di sini untuk memajukan Balangan itu sendiri. Nanda Yuliarti dan juru kamera Bella Kirarendra melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Hai Healthies, tahu gak sih kalau vaksinasi itu penting untuk mencegah penyebaran COVID-19? Oleh karena itu ada beberapa hal yang harus Anda tahu tentang vaksinasi. Segera vaksinasi jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin COVID-19. Walau sudah divaksinasi, mari tetap pakai masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 meter, hindari kerumunan, dan batasi mobilitas untuk melindungi diri dan orang lain. Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin menggelar kehitanan massal pada program kegiatan KKN tematik tahap 2. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Balangan, Supiani, di Puskesmas Uren, Kecamatan Halong, Kamis 14 Oktober 2021. Mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin menggelar hitanan massal pada program kegiatan KKN tematik tahap 2. Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Bupati Balangan Supiani di Puskesmas Uren, Kecamatan Halung, Kamis 14 Oktober 2021. Wakil Bupati Balangan Supiani atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para mahasiswa yang telah melaksanakan kuliah kerja nyata tematik di wilayah Kecamatan Halung. Terlebih Supiani juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan dari Puskesmas Uren dan Puskesmas Halung yang telah bekerja sama dengan sangat baik untuk memberikan pelayanan hitanan kepada anak-anak tersebut. Untuk itu, Supiani meminta kepada para petugas dan segenap panitia agar melaksanakan peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing secara maksimal sehingga anak-anak yang dihitan mendapatkan pelayanan terbaik. Mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para mahasiswa yang melaksanakan kuliah kerja nyata tematik di wilayah Kecamatan Halong, dan juga kepada rekan-rekan dari Puskesmas Uren dan Puskesmas Halong yang telah bekerja sama dengan sangat baik untuk memberikan pelayanan hitanan kepada anak-anak dan adik-adik kita ini. Partisipasi saudara dalam kegiatan hitanan massal dalam rangka kuliah kerja nyata tematik tahap kedua Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin ini merupakan investasi nyata untuk masa depan Balangan yang lebih baik dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah calon-calon. Sementara itu, Ketua Panitia Siti Muhalafatun mengatakan mahasiswa KKN tematik tahap 2 dari UIN Antasari Banjarmasin ini terbagi dari berbagai jurusan dan fakultas yang mana tengah menggelar kegiatan hitanan massal di Kecamatan Halung. Siti Muhalafatun mengatakan bahwa masyarakat terlihat antusias dan sangatlah menerima serta terus ingin mencari tahu dan menggali informasi kegiatan yang tengah dilakukan. Tujuan kami mengadakan ini adalah salah satunya untuk memperingan masyarakat yang memang memiliki keterbatasan ekonomi dalam melaksanakan hitanan secara pribadi. Kemudian kami juga berniat untuk merekatkan antar masyarakat, kemudian antar agama juga, karena kami tidak memandang
latar belakang agama, baik itu Islam ataupun non-Islam. Kami tetap merangkul untuk berkhinat massal, karena khinat tidak hanya untuk berdasarkan agama Islam, tetapi berdasarkan untuk kesehatan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir, Siti Muhalafatun juga menyebutkan ada beberapa desa di bawah layanan kesehatan Puskesmas Uren yang ikut pada kegiatan, yaitu Desa Binuang Santang, Uren, Mamantang, Marajai, Mauya, Mamigang, Hawai, Tabuan, dan Palapi, dengan jumlah peserta 85 orang. Muhammad Andre Maulana dan juru kamera Alcori melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Di sana, Nenek sudah vaksin. Bupati Balangan Abdul Hadi hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Darul Abrar Al-Hasaniyah di Desa Tanah Abang, Kecamatan Lampihong, Jumat 15 Oktober 2021. Bupati Balangan Abdul Hadi hadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus peletakan batu pertama pembangunan Pondok Pesantren Darul Abrar Al-Hasaniyah di Desa Tanah Abang, Kecamatan Lampihong, Jumat 15 Oktober 2021. Usai menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya kepada guru, habaib, tokoh agama maupun masyarakat yang berhadir pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Tanah Abang, Abdul Hadi dalam sambutannya mengajak masyarakat agar selalu bersyukur masih diberikan kesehatan meski di tengah pandemi COVID-19. Abdul Hadi juga mengatakan Kabupaten Balangan satu-satunya kabupaten yang berada di PPKM level 1. Ini berkat doa dan kerjasama masyarakat di Kabupaten Balangan. Selanjutnya, Abdul Hadi mengatakan atas nama pribadi dan pemerintah daerah sangat bangga dengan pendirian pesantren di Desa Tanah Abang. Di samping bangga juga mendukung pembangunan tersebut. Terakhir, Abdul Hadi mengatakan atas nama pribadi dirinya akan menyumbang berapapun kebutuhan semen untuk pembangunan ini. Turut disampaikan pemerintah daerah Kabupaten Balangan juga memberikan bantuan dana sebanyak 300 juta rupiah. Muhammad Rifki dan juru kamera M. Andre Maulana melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Lindungi diri dan keluarga dari COVID-19. Wujudkan masyarakat yang sehat dan produktif dengan vaksinasi COVID-19. Aman dan melindungi. Pemerintah menjamin vaksin yang digunakan sesuai dengan standar keamanan dan melewati uji klinik yang ketat. Vaksinasi COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Tak ada yang dikhawatirkan, tak ada yang diragukan. Siapkan diri untuk vaksinasi COVID-19 yang aman untuk lindungi keluarga kita, lindungi masa depan anak kita, lindungi ibadah kita. Kepala BPS Kalsel yang datang bersama Kasubag Umum BPS Kalsel, Edi Rahmadi, disambut langsung oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Balangan Ahmad Nasai, Senin 18 Oktober 2021.
Dengan berakhirnya berita tersebut, maka berakhir juga perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya Rizky Amelia Putri, mewakili segenap tim yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai bertemu di Batarbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BPS Provinsi Kalimantan Selatan Yos Rusdiansyah melakukan kunjungan kerja ke pemerintah Kabupaten Balangan. Ini merupakan kunjungan ke-11 dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kepala BPS Kalsel yang datang bersama Kasubag Umum BPS Kalsel Edi Rahmadi disambut langsung oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Balangan Ahmad Nasai, Senin 18 Oktober 2021. Yos Rusdiansyah mengucapkan terima kasih sudah diterima dan disambut Asisten 3 Setda Balangan yang mewakili Bupati Balangan. Lanjut, Yos Rusdiansyah mengatakan kunjungan kerja ini sekaligus silaturahmi untuk memperkuat koordinasi antara BPS dengan pemerintah daerah, serta meminta dukungan dan melakukan sinergi dengan Pemkab Balangan. Yos Rusdiansyah menyampaikan selain memperkuat koordinasi, pihaknya mengingatkan bahwa instansi vertikal juga harus memberikan kontribusi kepada pembangunan di Kabupaten Balangan. Meskipun kami instansi vertikal, kami yakin kami mampu dapat memberikan kontribusi dalam hal penyampaian data dan informasi. Oleh karena itu, tadi kami juga menyerahkan beberapa publikasi yang menyangkut indikator sosial dan ekonomi Balangan kepada Pak Asisten untuk dapat digunakan seperlunya dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Balangan Dedi Winarno sangat mendukung upaya bersama terkait tindak lanjut Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana pada beberapa kali pertemuan yang telah dilakukan pihaknya bersama Diskominfosan dan Bapeda Litbang dalam keinginan mimpi besarnya, yaitu mewujudkan satu data di level Kabupaten Balangan. Sehingga ke depan diharapkan semua data baik BPS sebagai penyedia statistik data dasar dan beberapa instansi serta dikoordinir oleh Kominfo yang menyediakan statistik sektoral bisa saling melengkapi. Sehingga nanti ke depan semua pengguna data tidak perlu mendatangi satu persatu dinas, cukup mendatangi portal Satu Data Indonesia. Di situ akan tersaji semua data-data Kabupaten Balangan, baik statistik dasar seperti kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, inflasi dan seterusnya, dan juga data-data yang dimiliki oleh dinas, instansi atau badan di bawah pemerintah daerah Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.